Halo guys, apa kabar semua, dan jumpa lagi di Santoso TV. Dan di video kali ini kita akan coba membahas sedikit info mengenai peluncuran smartphone terbaru Sony kemarin, yaitu tak tanggung-tanggung di 2021 ini kemarin Sony baru aja merilis smartphone terbarunya, yaitu Xperia 1 Mark III, Xperia 5 Mark III, dan Xperia 10 Mark III ya. Jadi dalam pengumuman kemarin itu 3 smartphone sekaligus diluncurkan. Nah, di video kali ini saya cuma ingin ngasih info aja ya mengenai Xperia 1 Mark III kemarin itu kira-kira apa aja sih pembaruan yang sekiranya menarik dan seperti apakah peningkatannya dibanding generasi sebelumnya. So, langsung saja, ini dia. Xperia 1 Mark III ini adalah penerus dari Xperia 1 Mark II sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat dari sisi desain, secara umum Xperia 1 Mark III ini mempunyai desain yang masih sangat mirip dengan Xperia 1 Mark II sebelumnya, dimana dari dimensinya juga beda tipis. Dan kalau kita side by side kan, Xperia 1 Mark III ini punya 0,1 mm lebih ramping dan pendek dibanding Xperia 1 Mark II. Cuman Xperia 1 Mark III ini sedikit lebih tebal dan berat ya. Kemudian untuk bagian belakangnya bahannya masih kaca, tapi di Xperia 1 Mark III ini finishingnya dibikin matte ya, alias enggak glossy lagi. Saya sendiri lebih suka finishing yang enggak glossy seperti ini karena terlihat lebih elegan dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Kemudian ada satu sentuhan kecil lagi di bagian tombol shutter kameranya, yaitu di Xperia 1 Mark III ini kini tombol shutter kameranya dibikin ada embossnya alias ada teksturnya gitulah. Ya, mengingat HP ini memang cenderung diprioritaskan untuk fotografi. Kemudian di sektor layar, Xperia 1 Mark III ini masih membawa layar 4K HDR OLED dan kali ini pakai refresh rate di 120 Hz. Dan bisa dikatakan ini adalah yang pertama di dunia smartphone ya, yaitu penggunaan layar 4K dengan dukungan refresh rate sampai 120 Hz. Untuk rasionya masih sama, yaitu 21:9 dan masih mempertahankan desain layar clean alias tanpa notch ataupun punch hole. Kemudian untuk sektor kamera, setup yang di bawah sebenarnya masih mirip ya dengan sebelumnya, yaitu ada 3 kamera plus 1 sensor 3D TOF. Dan ketiga kameranya juga masih pakai resolusi 12 megapiksel. Nah, cuman hal yang baru yang di bawah di sini terletak pada kamera tele atau zoomnya ya, dimana di Xperia 1 Mark III ini menjadi smartphone pertama di dunia dengan variabel telephoto lens, alias pada kamera telenya mempunyai variabel focal length. Jadi di kamera telenya ini bisa melakukan optical zoom di focal length 70-105 mm. Jadi optik lensa di dalamnya benar-benar bisa bergerak saat berpindah focal length. Selain itu aperture-nya juga bisa berubah, yaitu di f2.3 saat di 70 mm dan f2.8 saat di focal length 105 mm. Kemudian dari optik lensanya juga masih ada embel-embel dari Zeiss dan T-Star coatingnya ya, dimana ini dioptimalkan untuk meminimalisir refleksi cahaya. Selain itu, untuk sistem autofokusnya juga ditingkatkan lagi, dimana sudah ada fitur real-time eye autofokusnya, dimana ketiga lensanya ini juga bisa melakukan burst foto dengan kalkulasi continuous autofocus dan auto exposure dengan kecepatan maksimal 20 fps di kamera utama dan 10 fps di kamera tele dan ultrawide-nya. Kemudian fitur burst fotonya ini lebih dioptimalkan lagi di kondisi low light juga. Selain fitur real-time eye autofocus, di Xperia 1 Mark III ini ditambahkan lagi fitur real-time tracking juga. Jadi di sini kita bisa menentukan sendiri bagian mana yang ingin dikunci fokusnya saat kita memfoto atau melakukan burst foto pada objek yang bergerak. Jadi sejak generasi sebelumnya memang kekuatan yang sangat menonjol di sisi kameranya ini adalah kemampuan tracking autofokusnya yang bisa dikatakan cukup superior ya, dimana teknologinya ini dibawa langsung dari divisi kameranya yaitu Sony Alpha. Tak ketinggalan di sini juga sudah bisa memfoto dengan format RAW, serta ada fitur yang ditambahkan yaitu AI Super Resolution Zoom yang sepertinya ini akan meningkatkan kualitas foto saat kita zoom. Dan kalau kita lihat, UI aplikasi kamera standarnya sepertinya juga mengalami perubahan dibanding generasi sebelumnya. Kemudian untuk kemampuan perekaman videonya, maksimalnya kurang lebih masih sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu mampu merekam maksimal di 4K HDR 120 fps. Kemudian disebutkan juga kalau optical steady shot-nya juga ada perbaikan, alias sistem stabilisasi videonya sepertinya lebih dioptimalkan lagi ya. Lanjut untuk sektor speaker, tentu saja di sini masih mempertahankan front facing stereo speaker. Cuman di Xperia 1 Mark III ini diklaim kualitasnya meningkat 40% lebih baik dibanding generasi sebelumnya.
Dan di speakernya ini sekarang udah ada fitur 360 Spatial Sound yang diklaim mampu menghadirkan pengalaman yang lebih imersif. Untuk chipset, Xperia One Mark III ini pakai Snapdragon 888, RAM 12GB dan storage 256GB. Kemudian untuk sektor baterai, kali ini lumayan meningkat lagi ya dari generasi sebelumnya, yaitu sekarang pakai baterai sebesar 4500 mAh, alias meningkat 500 mAh dibanding Xperia One Mark II tahun lalu. Oke, overall tentu saja Xperia One Mark III ini makin oke ya dibanding generasi sebelumnya, dan peningkatannya pun juga lumayan banyak. Sony sendiri mengatakan kalau HP ini akan menawarkan experience yang unik dan memang ini HP diperuntukkan bagi orang yang mempunyai passion di bidang fotografi, videografi, audio, multimedia, dan gaming. Sementara untuk harganya, perkiraan sih masih mirip-mirip ya dengan Xperia One Mark II tahun lalu. Ya gampangannya harga barunya kemungkinan masih di atas 15 jutaan ya. Oke, selain Xperia One Mark III, Sony juga merilis Xperia 5 Mark III dan Xperia 10 Mark III. Untuk Xperia 5 Mark III, konsepnya masih sama ya dengan yang tahun lalu, yaitu ini adalah versi yang lebih kompaknya dari Xperia One Mark III dengan spesifikasi yang sangat mirip. Xperia 5 Mark III ini secara umum cuma dikompromi di resolusi layar yang cuma Full HD dan tidak adanya sensor 3D TOF. Tapi hebatnya di sini walaupun bodinya lebih kecil tapi baterai yang disematkan sama-sama 4500 mAh. Hal ini cukup keren sih menurut saya. Kemudian untuk Xperia 10 Mark III ini masuknya ke kelas menengah ya alias mid-range, yang mana di sini chipsetnya pakai Snapdragon 690, kemudian sama-sama juga punya 3 kamera belakang. Cuman secara overall nggak bisa disejajarkan dengan Xperia One Mark III ataupun 5 Mark III karena memang perbedaannya cukup jauh. Cuman bagusnya di Xperia 10 Mark III ini punya baterai yang sama-sama 4500 mAh juga. Jadi saya perkirakan sih performa baterainya bakalan sangat awet mengingat dia pakai chipset yang tidak sepuas seri flagshipnya. Oke, kurang lebih seperti itu video mengenai smartphone terbaru Sony di 2021 ini. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian cek di webnya GSM Arena, dan juga kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di komentar di bawah atau juga bisa DM Instagram di @santosotv. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.